Hello guys, I hope you enjoy in my video. Perkenalkan, saya Kadek Dian Oktayanti, NIM 22030276, kelas C, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui apa sih emulsi itu dan juga contoh pengerjaan resep emulsi. Jangan berlama-lama, yuk disimak videonya guys. Emulsi dan contoh pengerjaan resep emulsi. Sebelumnya, apa sih emulsi itu? Emulsi adalah sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil. Butir-butir ini bergabung atau koalesen dan membentuk dua lapisan air dan minyak yang terpisah. Dalam pembuatan emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai pentingnya emulgator terhadap suatu kestabilan emulsi. Adapun tujuan pemberian sediaan emulsi diantaranya yaitu 1. Untuk menutupi rasa tidak enak, 2. Untuk memudahkan pemakaian, 3. Memperlama khasiat, dan keempat, untuk mempermudah proses pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis ketidakstabilan dalam emulsi. Flokulasi dan creaming adalah pemisahan dari emulsi menjadi beberapa lapisan cairan, di mana masing-masing lapisan mengandung fase disperse yang berbeda. Koalesen dan pecahnya emulsi adalah cracking atau pecahnya emulsi yang bersifat tidak dapat kembali. Dan inversi adalah peristiwa perubahannya emulsi tipe Ma ke tipe Am atau sebaliknya. Lalu, ada apa aja sih tipe-tipe emulsi itu? Tipe-tipe emulsi ada dua. Yang pertama, tipe emulsi OW adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air. Minyak sebagai fase internal, air sebagai fase eksternal. Sedangkan yang kedua, tipe emulsi WO adalah emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak. Air sebagai fase internal, minyak sebagai fase eksternal. Selanjutnya, kita akan mengenal komponen dari emulsi. Komponen emulsi terdiri dari fase disperse atau terdispersi, fase dispersi, dan emulgator. Lalu, bagaimana sih cara pembuatan emulsi itu? Nah, ada 3 metode dalam pembuatan emulsi. Apa aja itu? Yang pertama, metode gom kering. Ini adalah metode di mana gom dicampur minyak sampai homogen dan ditambahkan 2 bagian air. Yang kedua ada metode gom basah. Ini adalah metode di mana gom dicampur dengan air sebagian dan ditambahkan minyak secara perlahan. Sisa air ditambahkan.
Dan yang terakhir ada metode botol. Ini adalah metode di mana gom dimasukkan ke dalam botol, lalu ditambah air sedikit demi sedikit, lalu dikocok. Lalu ditambahkan minyak sambil tetap dikocok. Setelah mengenal cara pembuatannya, kita akan membahas mengenai stabilitas emulsi. Bagaimana stabilitas emulsi itu? Emulsi jika didiamkan tidak membentuk agregat, dan jika memisah antara minyak dan air, jika dikocokkan membentuk emulsi lagi, dan jika terbentuk agregat, jika dikocok akan homogen kembali. Next, kita masuk ke pembahasan tentang teori terjadinya emulsi. Teori terjadinya emulsi terdiri dari 1. Teori tegangan permukaan, 2. Teori orientasi bentuk baji, dan yang ketiga, teori interfasial film. Emulsi memiliki beberapa keuntungan loh guys. Ini dia keuntungan emulsi. Bahan-bahan yang memiliki rasa atau bau yang tidak menyenangkan dapat dihilangkan. Beberapa obat lebih mudah diserap jika diberikan secara oral. Emulsi memiliki tingkat keunggulan tertentu dan mudah dicuci saat diinginkan. Pembuat formula dapat mengontrol penampilan dan viskositas. Selain memiliki keuntungan, emulsi juga punya beberapa kerugian. So, ini dia kerugian emulsi. Sediaan emulsi membutuhkan teknik pemrosesan khusus. Konsistensi emulsi beragam. Sediaan krim fase minyak di dalam air dilakukan pada suhu tinggi. Berat jenis minyak lebih rendah dari air. Next, kalian bisa melihat contoh obat yang termasuk sediaan emulsi seperti gambar di bawah ini ya guys. Selanjutnya kita lihat di gambar ini ada resep emulsi dari Dr. Yudhistira SIP 1805 Dikes 2018 yang beralamat di Jalan Mawar nomor 5 DPS. Dengan rincian resep R. Oleumricini 30, PGA 10, Saccharium album 15, pengaroma jeruk 10, pewarna kuning 45, dan Aqua Add 250. Berikut ini yang menjadi faktor kelengkapan resep. Yang pertama, tidak terdapat paraf dokter. Yang kedua, tidak terdapat nama pasien. Yang ketiga, tidak terdapat umur pasien. Dan yang terakhir, tidak terdapat alamat pasien. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai monografi yang terdiri dari oleumricini atau minyak jarak. Pemberian dari oleumricini ini yaitu memiliki cairan yang kental, transparan, kuning pucat atau hampir tidak berwarna, bau lemah, bebas dari bau asing dan tengi, serta memiliki rasa yang khas. Kelarutan oleumricini yaitu larut dalam etanol, dapat bercampur dengan etanol mutlak, dengan asam asetat glasial, dengan kloroform, dan dengan air. Khasiatnya laksatifum atau pencahar. Next, gom Arab atau acacia. Dengan pemberian yaitu serbuk, putih atau putih kekuningan, dan tidak berbau. Kelarutan dari gom Arab ini yaitu
larut hampir semua dalam air, tapi sangat lambat, meninggalkan sisa bagian tanaman dalam jumlah sangat sedikit, memberikan cairan seperti mucilage, tidak berwarna atau kekuningan, kental, lengket, dan juga transparan. Bersifat asam lemah terhadap kertas lakmus biru, praktis tidak larut dalam eter dan etanol, terdiri dari 40% PGA yang dilarutkan dalam 1,5 bagian air. Yang terakhir, ada Saccharum album dengan pemberiannya yaitu hablur tidak berwarna, serta warna putih, tidak berbau rasa manis, kelarutannya yaitu larut dalam 0,5 bagian air dan dalam 370 bagian etanol 95% P. Next, kita masuk ke pembahasan mengenai perhitungan bahan. Oleum ricini sama dengan 30 per 250 dikali 30. Hasilnya 3,6 gram. PGA 10 per 250 dikalikan 30. Hasilnya 1,2 gram air menjadi PGA atau sama dengan 1,2 dikalikan 1,5, hasilnya 1,8 ml. Sedangkan Saccharia album 15 per 250 dikali 30 dengan hasil 1,8 gram. Yang terakhir pengaroma jeruk 10 per 250 dikali 30 dengan hasil 1,2 tetes atau sama dengan 2 tetes. Berikut ini adalah gambar dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan resep. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Simak ya guys. Berikut ini adalah cara pembuatan dari resep yang ditentukan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Dikalibrasi botol 30 ml. Lalu, dibuat korpus emulsi dengan cara digerus 1,2 gram PGA. Ditambahkan 2,4 ml all ricini. Setelah itu, diaduk sampai terbentuk korpus emulsi dan tidak ada tetes minyak di mortir. Next, ditambahkan sisa all ricini sedikit demi sedikit dan diaduk sampai di mortir tidak terlihat tetes minyak. Selanjutnya, ditimbang Saccharium album 1,8 gram diletakkan di cawan, ditambahkan Aquades 1 ml air diaduk ad homogen. Dimasukkan ke mortir nomor 3. And then, tambahkan air sedikit demi sedikit ad encer, diaduk ad homogen. Dan langkah terakhir, dengan menambahkan pewarna secukupnya, diaduk ad homogen. Sekian penjelasan mengenai emulsi dan cara pengerjaan resep emulsi. Semoga bermanfaat dan thank you for watching guys.